Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam harmoni. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andika Kurniawan Sianipar dengan NIM 2215101011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian soal dari mata kuliah aljabar linear. Adapun soal yang pertama yaitu menentukan apakah U dan V merupakan vektor ortogonal, yang dimana kita sudah mengetahui vektor U-nya sama dengan 1, 1, 1, dan vektor V-nya sama dengan 0. Untuk penyelesaian pertama, saya akan menggunakan perhitungan produk titik untuk menentukan apakah kedua vektor di atas ortogonal. Jadi kita akan menjumlahkan hasil dari perkalian antar nilai vektor. Dari U1 ini merupakan nilai pertama dari vektor U, yaitu 1, dan U2, U3 ini juga nilai kedua dan ketiga. Begitu juga dengan yang vektor V. V1 itu 0, dan V2 itu 0, dan V3 itu 0. Ini merupakan vektor ruang 3 dimensi. Jadi kita tinggal kalikan. Dari penjumlahan kalian ini kita menghasilkan 0. Yang dimana karena hasil perkalian titik vektor U dan V adalah 0, maka artinya vektor U dan V adalah vektor yang ortogonal satu sama lain. Atau dengan kata lain, vektor-vektor ini saling tegak lurus dalam ruang 3 dimensi, karena vektor V adalah vektor 0 atau semua nilai di dalamnya adalah 0. Maka vektor ini secara otomatis ortogonal terhadap vektor manapun, termasuk pada vektor U itu sendiri. Lanjut soal 7B, yaitu tentukan apakah bidang yang diberikan merupakan paralel. Dari soal itu kita mengetahui persamaan bidangnya, yaitu ada persamaan pertama yaitu X minus 4Y minus 3Z minus 2 sama dengan 0, dan persamaan kedua 3X minus 2Y minus 9Z minus 7 sama dengan 0. Jadi saya akan mengubah bentuk persamaan bidang ini ke dalam bentuk sebuah vektor bidang dengan cara seperti ini: AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 menjadi N sama dengan A, B, dan C, yang dimana A, B, dan C ini merupakan nilai dari masing-masing persamaan variabelnya. Di sini tidak ada D dikarenakan D ini merupakan nilai konstanta dari persamaan itu. Jadi kita tidak memerlukan nilai konstanta itu untuk membuat vektor bidang atau vektor ruang 3 dimensi. Jadi ini merupakan bentuk dari vektor persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian kita periksa apakah vektor N1 dan N2 sebanding. Kita perlu memeriksa apakah salah satu vektor adalah kelipatan skalar dari vektor normal yang lain. Kita lihat bahwa vektor N2 adalah 3 kali kelipatan dari vektor N1. Atau dalam notasi matematikanya, N2 sama dengan 3N1. Karena N2 adalah kelipatan skalar 3 dari N1, ini berarti vektor N1 dan N2 adalah sebanding atau sejajar. Jadi, dalam solusi penyelesaian di atas, kita telah menentukan bahwa persamaan dari bidang-bidang tersebut adalah sejajar. Lanjut soal selanjutnya, yaitu tentukan apakah bidang yang diberikan merupakan bidang yang tegak lurus. Dari soal itu kita dapat mengetahui persamaan bidangnya, yaitu X min 2Y plus 3Z sama dengan 4, dan min 2X plus 5Y tambah 4Z sama dengan 1. Ya, pertama-tama seperti soal tadi, saya akan mengubah persamaan bidang ini menjadi bentuk sebuah vektor. Seperti cara yang sama seperti ini. Lalu, saya akan menghitung hasil perkalian titik dari dua vektor di atas, yaitu vektor V1 dan V2. Kita tinggal kalikan setiap nilai dari vektor tersebut, sama seperti soal nomor 1. Nilainya kita tinggal kalikan, lalu kita jumlahkan. Dan hasil dari penjumlahannya itu adalah 0. Jadi dikarenakan hasil perkalian titik dari vektor V1 dan V2 adalah 0, berarti dua bidang ini saling tegak lurus. Dengan kata lain, sudut antara dua bidang ini adalah 90 derajat yang merupakan karakteristik dari bidang yang saling tegak lurus. Lanjut soal nomor 14A, yang ditanya adalah cari proyeksi U terhadap vektor A.
Untuk mencari proyeksi ini, kita dapat menggunakan formula perhitungan berikut, yaitu proyeksi U terhadap vektor A sama dengan vektor U dot A per vektor A. Vektor U dot A ini maksudnya adalah penjumlahan dari hasil perkalian dari nilai vektor tersebut. Contohnya, kita bisa lihat 5 dikali 2. Ini vektor U 5 dikali vektor A 2. Lalu ditambah dengan nilai yang keduanya yaitu 6 dan min 1. Lalu vektor A ini merupakan akar kuadrat dari nilai vektor A 2 dan min 1. Jadi hasil perhitungannya sama dengan 4 per akar 5. Jadi dari hasil perhitungan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa proyeksi U terhadap vektor A adalah 4 per akar 5. Selanjutnya, soal nomor 22, pertanyaannya itu temukan jarak antara titik dan garis. Kita telah mengetahui titiknya itu sama dengan sumbu titik X-nya min 1 dan sumbu titik Y-nya 4, lalu garis persamaan garisnya sama dengan X min 3Y tambah 2 sama dengan 0. Lanjut kita ke penyelesaiannya. Jadi untuk mencari antara titik dan garis, kita dapat menggunakan formula perhitungan distansi dari teoremanya. Teoremanya itu adalah distance itu sama dengan AX titik X ditambah B titik Y ditambah C dan per akar A kuadrat plus B kuadrat. A ini merupakan nilai dari persamaan garis X, garis ini pertama. Jadi A, B, dan C ini merupakan variabel dari persamaan garis. X ini merupakan titik sumbu dari yang kita ketahui yaitu min 1 dan Y ini merupakan titik sumbu Y-nya yaitu 4. Jadi kita tinggal masukkan angka yang kita ketahui, yang sudah diketahui. 1 dikali min 1 ini. X ini merupakan 1 dikali min 1 titiknya ditambah min 3 dikali 4, di mana min 3 adalah persamaan variabel Y-nya min 3 dikali titik Y yaitu 4 ditambah 2. 2 ini merupakan konstantanya. Lalu di bawahnya itu akar 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Lalu tinggal kita jumlahkan hasil perhitungannya. Hasilnya itu min 1 dikurang min 12 ditambah 2 per akar 1 plus 9. Jadi sama dengan min 11 per akar 10. Jika ada lambang garis 2 seperti ini, artinya merupakan sebuah nilai absolut, yang dimana jika kita transferkan nilai absolutnya akan menjadi positif, karena menurut aturannya nilai absolut itu selalu bilangan non-negatif, atau bisa dibilang bilangan positif. Jadi 11 per akar 10. Lalu disederhanakan lagi jadi 11 akar 10 per 10. Jadi kita dapat menyimpulkan jarak antara titik min 1 dan 4 dan garis dari X min 3Y plus 2 sama dengan 0 adalah 11 akar 10 per 10. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu temukan jarak antara titik dan bidang. Kita telah mengetahui titiknya yaitu min 1, dan 2. Lalu persamaan bidangnya yaitu 2X plus 5Y min 6Z sama dengan 4. Langsung masuk ke penyelesaiannya. Untuk mencari jarak antara titik dan bidang, kita akan menggunakan rumus jarak dari satu titik ke bidang. Rumusnya itu adalah D sama dengan nilai absolut AX0 plus BY0 plus C Z0 plus D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Ya, sama seperti tadi, A ini merupakan persamaan dari variabel yang pertama yaitu X, dan B ini persamaan dari variabel Y, dan C merupakan persamaan dari Z, dan D ini merupakan konstanta dari persamaannya yaitu 4. Dan X0 ini merupakan titik sumbu X yaitu min 1, dan Y ini merupakan titik sumbu Y min 1,
dan Z ini merupakan titik sumbu Z, yaitu 2. Kita tinggal masukkan angkanya dari yang sudah kita ketahui, seperti ini. 2 dikali min 1 ditambah 5 dikali min 1 dikurang 6 dikali min 2 dikurang 6 dikali 2 dikurang 4 per akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah min 6 kuadrat sama dengan nilai absolut min 23 per akar 65. Ya, seperti tadi, jika ada sebuah tanda seperti ini, yaitu nilai absolut. Nilai absolut itu pastinya tidak bernilai negatif, atau bisa dibilang bernilai positif. Jadi 23 per akar 65. Dari penyelesaian soal di atas, kita dapat simpulkan jarak antara titik min 1, min 1, 2, dan bidang persamaannya yaitu 2x tambah 5y min 6z sama dengan 4 adalah 23 per akar 65. Baik, sekian penjelasan penyelesaian soal dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om.